Kita lembaga opini. Oke. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia atau lansia. 1. Masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusat dan juga mengalami perkembangan. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. 2. Masa balita atau 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat, seperti bergerak, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri. 3. Masa anak-anak atau 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba untuk mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar. Begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta benar dan salah. 4. Masa remaja atau 10 sampai 17 tahun. Pada masa ini selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku. Masa-masa ini disebut masa remaja pubertas. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. 5. Masa dewasa atau 17 sampai 50 tahun. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. 6. Masa manula atau 50 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. Gerakan pun menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau osteoporosis. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause. Tahap ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Masa pubertas. Masa remaja atau masa pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada masa ini juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang besar. Pubertas merupakan masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan perempuan. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan hormon. Akibatnya emosi seorang anak jadi tidak stabil, cepat marah, cepat tersinggung, melamun pada saat yang lain gembira, tertawa, atau menangis. Pada masa ini seorang anak juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Masa pubertas pada laki-laki dan perempuan tidak sama. Perempuan mengalami masa pubertas pada usia 8 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 10 sampai 15 tahun.
kejiwaan. Baik anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas mengalami perubahan sekunder dengan ditandai perubahan fisik. Fisik. Pubertas pada anak laki-laki. Perubahan primer pada anak laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa keluarnya air mani pada saat tidur karena testis dan salurannya atau uretra terisi penuh oleh sperma. Peristiwa ini menandakan bahwa testis telah berfungsi menghasilkan sperma. Perubahan sekunder yang muncul pada anak laki-laki antara lain: 1. Dada menjadi lebar dan bidang. 2. Suara membesar dan semakin berat. 3. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 4. Janggut membesar. 5. Tumbuh kumis jambang dan janggut. 6. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Pubertas pada anak perempuan. Perubahan primer pada anak perempuan adalah mengalami menstruasi. Peristiwa ini menandakan bahwa organ kelamin perempuan, yaitu ovarium, telah berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Perubahan sekunder yang muncul pada anak perempuan antara lain: 1. Payudara membesar. 2. Pinggul membesar dan melebar. 3. Suara menjadi lebih nyaring. 4. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. 5. Kulit bertambah halus. 6. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi ketika memasuki masa pubertas adalah sebagai berikut. 1. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. 2. Biasakan menggunakan celana dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat. 3. Usahakan mengganti pakaian dalam dan celana dalam minimal 2 kali sehari. 4. Setelah buang air kecil, biasakan membilas alat reproduksi dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut masuk ke organ reproduksi. 5. Setelah mandi atau mencuci anggota badan, keringkan menggunakan handuk yang bersih sampai kering agar tidak lembab dan tidak bau. 6. Untuk laki-laki dianjurkan disunat atau dihitan agar terhindar dari penyakit reproduksi. 7. Bagi remaja perempuan yang sedang menstruasi, hendaknya menggunakan pembalut yang lembut. Hal-hal positif pada masa pubertas. Hal-hal positif yang dilakukan untuk mengarahkan tingkah laku pada masa pubertas: 1. Memilih teman yang baik. 2. Mempunyai hobi dan melakukan aktivitas positif. 3. Menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak dan tidak bermain permainan di gawai secara berlebihan. 4. Mendengarkan dan mematuhi orang tua atau guru. 5. Bertenghi diri dengan agama. Demikian penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apakah udah siap tugasnya anak-anak ibu? Belum, Bu. Ibu akan tanyakan lagi ya, bagi yang belum memahami, coba tulis lagi. Kayak kamu ya? Manfaat untuk kalian. Lupa lah,
Tuh, ada, tapi kan memang nggak animasi. Yang pertama tadi dia udah tes kali. Nah, lagu itu sana. Kami pandai. Hebat sekali caranya, Bu. Nah, Ada nggak di deskripsi liriknya? di TikTok biasanya lebih gampang ya yang di TikTok doang. Kan? Iya, di TikTok. Ada. Subscribe-nya udah dari dulu lumayan, guys. Kalian sih subscribe tugas itu nggak nyampe. Iya, Nggak nyampe kamu dulu. berbagai macam pertumbuhan. Anjay. Nah, kamu masih saya bikin Jo. Yang paling dia adalah iya yang Apa? baru yang bikin nanti apa? Tadi dia mulai NFT cepat lihat di kamu. Itu playlist apa John? Ya. HP kamu mati. Dia mantap. Dan dipaksa nih dengan ini 20 itu. Jadi kayak cepat kalau bangun sekolah lagi. Nah, ini kamu buat kami dari binatang. Kan itu loh, jadi dia kopi dan minum itu. Gazi. Kalian nonton apa kalian dulu? Nonton kartun. Kayak berubi. Biar NCTV. Jangan panggil aku. Enggak, Pak. ada lagi. Jangan panggil aku. Kecil paman. Siva. Sekarang kita menyanyikan Berbagai apa kita nyanyikan berbagai tahap pertumbuhan embryo janin dan juga bayi itulah. Jadi Saya mana nih? Bisa kamu pakai mana?
tak ber